yang membuat kita gagal untuk bersatu? Ada pepatah Indonesia yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu banyak kepentingan sehingga menjadi rintangan. Di mana ada kepentingan, pasti ada yang dikorbankan. Yang seringkali menghambat kemajuan sebuah bangsa adalah kepentingan-kepentingan individu yang haus kekuasaan dan kekayaan. Saya percaya hari ini bukan lagi penjajah bangsa lain yang membuat kita sulit maju, tetapi musuh di bangsa sendiri. Istilahnya musuh dalam selimut. Selalu ada saja orang-orang yang berusaha menggulingkan para pejuang yang sesungguhnya, berusaha merebut kekuasaan dan meraup kekayaan. Orang-orang yang bekerja keras malah ditindas, yang berjuang malah dibuang. Ironisnya, penjajah kita hari ini bukan bangsa luar, tapi dari bangsa sendiri. Sebuah kapal kalau mau terus berlayar, haruslah dipimpin oleh satu nahkoda yang menentukan arah dan tujuannya. Kalau terlalu banyak orang yang mau ikut ambil suara, terlalu banyak orang yang menginginkan kuasa, malah akan menghambat dan membuat kita tidak sampai-sampai ke tujuan. Amsal 14 ayat 11 berkata, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Mungkin ada yang akan pakai ayat ini untuk bilang, loh, banyak suara itu bagus. Nah, saya dapat hikmah dari Tuhan begini. Para penasehat itu dibutuhkan dalam bagaimana mengupayakan supaya kita sampai ke tujuan, bukannya mengubah tujuan. Saya percaya pemimpin bangsa ini punya tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Harusnya sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang diberi kuasa oleh rakyat, kita menjunjung tinggi kesatuan dan menolong para pemimpin bangsa ini untuk bagaimana kita bisa sampai ke tujuan. Karena tidak mungkin terjadi, tidak mungkin sampai tujuan kalau bangsa kita tidak mendukung pemimpin yang ada, apalagi berusaha mengubah haluan. Siapa musuh bangsa Indonesia saat ini? Siapakah orang-orang yang menghambat kemajuan bangsa? Yaitu para koruptor yang merasa terganggu ruang geraknya. Warga negara yang hanya memperkaya diri di tanah air mereka, tapi tidak memberikan sumbangsih untuk kesejahteraan bangsa. Para wakil rakyat yang tidak memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Para pejabat yang dipilih rakyat, tapi mengingkari janjinya. Para PNS yang gabut digaji, tapi tidak melayani. Setiap rakyat, warga negara yang tidak menjunjung tinggi kesatuan bangsa dan Pancasila. Kalau di dalam bangsa sendiri, kita tidak mau bersatu, menjunjung tinggi kesatuan, berjuang untuk kesejahteraan bangsa ini, maka siapapun pemimpin di bangsa ini akan sulit sekali maju. Seorang pemimpin harus didukung, bukan diganggu. Justru kita harus melihat baik-baik siapakah pemimpin yang baik. Mereka yang berjuang untuk kesatuan dan kesejahteraan, atau mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.